Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah klik channel ini. Subscribe, like, dan share agar bermanfaat untuk orang banyak. Tidak lupa ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja untuk menambah iman kita ya. Di bulan Ramadan ini agar lebih banyak ibadahnya. Ini video ini adalah cara bongkar pasang LO Cooler Main Engine Warsila ya, 1750 kW. Nah ini baru buka kotak. Nah ini ada sealnya dan masih dibungkus plastik ya. Di sini keterangannya. Nah ini biodata ya, bahwa LO Cooler ini sudah dilakukan pressure test sebesar 12 bar. Kita angkat ya, menggunakan chain block ya. Jadi kotaknya ini kita gunakan lagi untuk LO Cooler yang lama ya. Setelah diangkat pakai chain block, ini di bagian bawahnya ya masih buka plastik ya, dan seperti ini ya keadaannya, masih mulus, bersih. Tapi kita tetap harus tes. Pun baru, alangkah baiknya kita tetap mengetesnya ya kawan. Begini caranya untuk pengetesan LO Cooler ya. Di bagian LO kita beri tekanan udara pressure, di bagian fresh water kita kasih air. Nah ini gelembung-gelembungnya, ini gelembung-gelembung yang masih terkunci ya. Tadi tekanannya masih 0. Nah sekarang ini sudah hilang ya gelembung-gelembungnya, maka kita berikan tekanan pressure udara sebesar 2 kilo, yang kecil dulu ya. Setelah itu kita cek apakah ada gelembung udara. Tidak ada ya kawan, bagus. Penekanan 2 bar, maka kita tambah lagi 4 bar ya. Kita cek lagi apakah ada gelembung udara. Ya alhamdulillah ya, tidak ada gelembung udara, berarti cooler ini bagus. Oke, kita tambah lagi ya menjadi 5 bar. Kita cek lagi apakah ada gelembung udara. Tidak ada, bagus. Oke ya, setelah bagus maka langkah selanjutnya kita jungkirkan ya biar airnya turun ke bawah. Kita buang airnya dan kita proses pembongkaran ya. Ini ya kita gunakan chain block ya, karena LO Cooler ini berat ya. Dan langkah pertama yaitu membuka nepel air tawar dan nepel oli ya. Jadi kita buang dulu olinya dan kita buang dulu airnya. Nanti kalau airnya sudah kering baru kita buka baut-bautnya ya. Nah ini juga dibuka. Nah ini posisi sudah saya buka ya untuk fresh waternya ya. Jadi nepelnya saya buka, airnya otomatis terbuang ya kawan. Oke, langkah selanjutnya nepel oli dibuka ya, dan ditadah ya menggunakan nampan ya. Ya potongan jerigen. Ternyata olinya tidak terlalu banyak yang di sebelah sini ya. Ya kita buka saja daripada nanti olinya luber di bagian atas. Dan setelah itu apabila sudah agak kering air dan olinya ya, ini baut-baut yang saya tunjuk ini baut-baut yang dibuka ya. Untuk sebelah kanan 6 baut dan yang sebelah kiri juga 6 baut ya kawan. Dan ini bautnya beda sendiri ya, tapi harus dibuka. Nah ini ya kawan yang saya perlihatkan, ini dibuka ya kawan. Ya sebelum dibuka pastikan chain block sudah terpasang ya kawan.
takutnya melorot nanti jatuhin kita kan bahaya. Ini besi, ini harus super hati-hati. Oke, kita buka dulu ya bautnya. Nah, ini murnya ini yang kecil, ini ada o-ringnya, ada ring tembaganya ya, hati-hati jangan jatuh. Nah, itu. Dan langkah kedua, ini mur yang kedua ini juga ada ring tembaganya, pelan-pelan ya. Sekali lagi ya, pastikan cemblok sudah terpasang ya, untuk mengantisipasi ya, agar tidak jatuh ya kawan. Nah, ini cara membuka bautnya ini beda sendiri, ini menggunakan obeng ya. Jadi bautnya ini jangan sampai rusak ya kawan, karena biasanya nggak ada sparenya, tapi kalau ada sparenya sih ya nggak masalah sih itu. Nah, ini kenapa bautnya ini lubangnya bautnya panjang sendiri, karena dia ini melewati melewati pipa di bagian LO filter ya, jadinya wajar di bagian baut yang ini banyak oli ya, jadi olinya terbuang ya kawan. Tapi tidak banyak, itu sisa-sisa saja karena ada yang LO lock ya, jadi oli yang terkunci ya, yang nggak bisa turun ke karter. Nah, ini sebelahnya juga sama, kita buka saja menggunakan obeng ya. Nah, ini bautnya panjang ya kawan, beda ya bautnya, dia ada o-ringnya, dan o-ringnya itu penting itu, kalau enggak baut sembarang itu enggak ada tempat o-ring seperti itu dan bisa bocor ya. Nah, ini baru kita buka baut-baut yang lain ya. Di video ini agak lama ya kawan, walaupun sebenarnya agak mudah sih, kayaknya sih agak mudah, tapi kalau nggak tahu triknya buka LO cooler ini bisa-bisa nggak kebuka ya, karena barangnya ini yang pertama berat, beresiko, dan kalau salah satu baut saja tidak bisa terbuka, ini LO cooler ini nggak bakalan nggak bakalan lepas. Jadi saya tunjukkan baut-bautnya ini agar jangan sampai ada baut yang tertinggal ya. Kalau satu saja baut yang tertinggal, itu walaupun ditarik pakai cemblok itu nggak bakalan lepas ya. Nah, ini makanya saya tunjukkan semua baut-bautnya, yang mana saja yang perlu dibuka. Nah, biar kita ini tidak bongkar-bongkar yang lain-lain yang tidak jelas ya. Nah, bukanya bautnya gampang-gampang ya kawan, karena masih posisi di pas tengah ya. Tapi kalau sudah mesrek sedikit udah keras semua bautnya. Nah, jadi cara pembukaannya masih gampang ya kawan. Disisakan satu ya, tapi yang longgar untuk bagian bawah sebagai keamanan safety ya, biar LO cooler ini tidak melorot jatuh. Dan bila jatuh ini sangat bahaya ya, bisa jatuhin kita ya. Nah, ini kalau yang di bagian sebelah sini
kita gunakan kunci shock 19 ya kawan, dengan stick yang pendek, karena kalau pakai kunci biasa susah ini di sini. Nah, cara membukanya ya seperti itu ya kawan. Ya memang perasaan ya, enggak terlihat memang baut yang sebelah sini, tapi kita membukanya dengan sistem raba-raba saja. Pokoknya diraba, ada rasa-rasa baut, ya udah itulah, diputar ke arah kiri gitu saja. Ya nanti kalau sudah kira-kira sudah agak ringan ya kita buka saja menggunakan tangan. Tapi kok masih agak berat ya kita menggunakan kunci ya. Nah kayak ini kita menggunakan sticknya saja ya, untuk membantu agar lebih ringan untuk dibuka. Oke, 6 baut sudah saya lepas semua. 12 baut ya, 12 jumlahnya 12 baut. Yang kanan 6, yang kiri 6 ya. Jadi angka selanjutnya yaitu proses pengangkatan. Pastikan ya bautnya itu dipasang satu, kita longgarkan saja. Jadi nanti biar elokuler ini tidak lari ya. Nah setelah itu kita angkat sedikit. Nah, kenapa harus diangkat sedikit ya kawan ya? Ini karena untuk melindungi o-ring yang ada di bawahnya ya. Kalau semua tidak diangkat, ini o-ringnya ini nanti yang di bawah ini rusak, putus, karena seperti digunting ya. Jadi permukaannya elokuler ini juga ini ya kayak digunting aja, nanti ujung-ujungnya o-ring yang di dalam ini putus karena pergeseran ya, gesekan ya. Jadi gesekan di rumah kulernya dan kulernya putus. Sedangkan o-ringnya elokuler ini mahal ya. Ya kalau sama ongkos kirimnya ya mungkin sekitar $100 ya. Satu set maksudnya. Jadi ya ini termasuk melindungi properti perusahaan. Apalagi kalau semua ndak ada spare partnya ya harus hati-hati lagi ya, jangan sampai rusak ya o-ringnya ini ya. Jadi kita gunakan kayu seperti ini agar tidak terjadi gesekan ya antara rumah cooler dan coolernya, biar o-ringnya itu tidak rusak ya. Nah ini jadi diganjel menggunakan kayu ini dari batang sapu ya kawan. Sapu-sapu yang rusak itu kita pakai ya. Nah setelah sebelah kanan sudah selesai, kita pakai. Nah selanjutnya kita sebelah kiri ya. Jadi cemploknya dipindah ya ke bagian kiri ya. Nah nanti kalau sudah kayunya sudah masuk semua, itu baut yang dilonggarin yang di bawah itu kita lepas, dan cemploknya dipindahkan ke arah tengah ya kawan, jangan di pinggir. Nanti kalau di pinggir nanti coolernya ini miring ya, bahaya bisa jatuh. Nah ini kita pindah ke arah tengah, kemudian bautnya yang kita pasang tadi sebagai safety kita lepas. Nah setelah lepas maka langkah selanjutnya tinggal tarik ya, tarik sambil cemplok angkat ke atas ya. Pastikan tidak ada yang nyangkut tali-talinya ya, karena space-nya itu
sedikit sekali. Dan tali ini kalau apabila nyangkut itu di situ ada sensor temperatur gas buang ya. Kalau rusak kan ya nanti malah nambah pekerjaan lagi. Nah, jadi hati-hati agar tidak merusak yang lainnya. Nah, ini sudah terangkat ya kawan. Nah, kemudian kalau sudah begini ya kita turunkan saja. Ini proses bongkar LO cooler yang lama ya, karena LO cooler yang lama ini pernah terjadi kebocoran ya. Jadi pas saat bocor kita gunakan alternatif menggunakan Devcon ya. Tapi Devcon itu enggak kuat ya kawan ya. Jadi lem apapun itu sebenarnya enggak ada yang kuat ya. Jadi ini untuk temporary saja. Nah itu ya Devconnya ya. Saya Devcon yang bocor. Nah, jadi kalau LO cooler ini bocor, ini otomatis olinya itu campur air ya. Warnanya putih olinya. Dan apabila ini berkelanjutan ya kita ganti oli ya. Kalau ganti oli ya otomatis olinya banyak hilang ya. Sedangkan untuk main engine ini 700 liter. Jadi main engine ini sekitar membutuhkan 700 sampai 750 liter ya kawan. Dan proses pembersihannya itu lumayan ya, capeknya. Harus dibersihkan semuanya ya kawan. Ya nantilah ya. Nah ini yang baru ya. Oke. Nah ini proses pemasangan LO cooler yang baru ya, sudah dipasang tali-talinya. Dan yang lama kita geser saja ya ke kanan ya. Jadi kita ganti yang baru. Kita pastikan ya o-ring-o-ringnya ya. Nah ini o-ring yang tadi ya. Jadi pas saat pengangkatan alhamdulillah tidak ada rusak ya. Nah ini yang saya tunjuk ini adalah apabila terjadi kebocoran oli itu dia larinya ke situ, dia ke sela-sela. Nanti kalau ada kebocoran dia mengalir ke samping ya. Nah, ini juga untuk tadi baut yang tengah itu ada o-ringnya ya. Nah ini seperti ini keadaannya pas sebelum dicabut ya. Nah kalau ada spare ya alangkah baiknya kita ganti saja ya, yang o-ring-o-ring yang mencurigakan saja ya, maksudnya yang kalau sudah agak tipis ya kita ganti yang baru untuk menghindari kebocoran ya kawan. Tapi kalau o-ringnya masih bagus ya sebenarnya tidak masalah, tidak diganti, yang penting tidak luka ya. Nah ini kebetulan ada spare-nya ya, jadi kita ganti saja. Dan cara penggantian o-ringnya gampang ya, dicongkel menggunakan obeng kecil, kemudian di permukaannya itu kita bersihkan menggunakan macun ya, kain potongan kain ya, tidak usah dikasih silikon ya dikasih silikon juga ya nggak masalah sih, cuma takutnya merembet ke yang lain ya, kecuali bloknya itu sudah keropos atau bagaimana ya enggak apa-apa kasih silikon. Tapi kalau dalam keadaan normal ya, kalau karet itu, kalau saya sih kalau yang namanya karet itu enggak pakai silikon enggak apa-apa, tapi dikasih silikon juga ya enggak masalah, karena terkadang bloknya itu rusak ya rumahnya. Tapi kalau semama normal semua ya enggak usah, kecuali packing klikrit atau packing kertas itu ya kalau bagus medannya ya nggak usah kasih, tapi kalau jelek ya kasih silikon. Jadi relatif ya cara pemakaian silikon itu. Nah itu jangan lupa ya dibersihkan dulu bagian bawahnya.
takutnya di bagian bawahnya itu masih ada sampah-sampah, dan takutnya juga nanti bisa ganjel malah bocor ya. Nah kalau bocor kan ya malah kerja 2 kali, nanti bongkar lagi. Nah ini setelah dibersihkan, jangan lupa ya dikasih kayu lagi agar o-ring yang kita pasang tadi ini tidak rusak, karena kayak gunting ya, kalau nggak dikasih kayu ini nanti jadinya kayak gunting. Gunting itu kan antara 2 jenis besi, nah, saling bergesekan maka putus loh. Nah, besi ini juga sama, kalau nggak diganjel seperti ini o-ringnya bisa putus, bisa rusak. Makanya dikasih kayu seperti ini untuk melindungi o-ringnya. Nah ini prosesnya seperti ini ya kawan. Setelah dikasih kayu, nah, habis itu kita dorong ke dalam. Nah kita dorong saja, tapi tetap ya, jambak masih nyangkut ya. Setelah digeser ke dalam, maka langkah selanjutnya kita pasang baut 1 dulu ya. Yang penting masuk dulu. Itu pokoknya geser-geser saja, yang penting lubangnya bisa pas di baut ya. Gesernya nggak terlalu berat karena masih diangkat dengan cemplok ya. Nanti kalau sudah terpasang bautnya, maka kayunya boleh diambil. Jadi kalau bautnya sudah dipasang ya otomatis LO cooler ini sudah nggak bergeser ya, jadi sudah tidak kayak gunting. Nah ini di bagian sebelah kanan ya, cemploknya masih nyangkut. Ini saya pasang segel ya biar mudah pelepasan talinya ya. Nah ini saya lepas segelnya karena segelnya itu nyangkut ke sensor temperatur ya, biar sensornya itu aman. Nah setelah di bagian belakang sudah dipasangi baut, di bagian depan juga ini pasangi baut juga ya kawan ya, agar cooler ini tidak lari ya, karena mesin ini posisinya agak miring ya, bisa saja melorot ya. Kalau melorot tidak pakai cemplok wah sangat bahaya ya, jatuhan wah masalah. Ini berat ya kawan ya. Nah ini pakai cemplok, diangkat baru ditarik kayunya. Nah setelah itu diturunkan, ini kan sudah 2 baut yang sudah terpasang, otomatis baut 2 itu sudah menjadi noknya LO cooler ya, tinggal memasang baut-baut yang lainnya ya kawan. Ya kalau sumpama LO cooler ini original ya insya Allah lah baut-baut yang lainnya itu sesuai dengan ukurannya ya. Ya kita pasang semua ya bautnya ya. Ini baut di bagian depan, langsung ngikatnya juga harus seimbang ya kawan. Iya sembarang juga nggak apa-apa sih, pokoknya perasaan saja lah ya. Kalau bisa mulai dari tengah ya.
Ya, ini saya perlihatkan bautnya ya, yang mana saja yang dipasang dulu ya. Ini bautnya tidak diikat dulu ya, maksudnya belum saya kerasi, karena lubang-lubangnya itu biar bisa digeser-geser. Kalau bautnya ini susah dimasukkan ya, kayak ini ya, kayak baut yang panjang ini sepertinya lubangnya ini belum pas tengah, jadi susah sekali masuknya. Nah, makanya saya pasang baut yang lain dulu. Bisa jadi lubangnya itu belum pas center ya. Nah, ini kita pasang baut-baut yang lain yang sudah center. Nah, ini saya pasang baut yang panjangnya ya, jadi kalau baut-baut yang lain sudah terpasang kan sepertinya ya lubangnya ini sudah center, kalau 4 sisi sudah dipasang. Nah, ini kalau sudah center gampang ya. Nah, yang paling susah ini masang baut yang ini ya kawan. Cara pemasangannya menggunakan obeng ya, pelan-pelan saja, dan terus kalau sudah mentok kita putar ulang kembali ya, kita 1 putaran atau setengah putaran ya, jadi biar nanti kalau suatu saat ada proses pembongkaran, nanti bukanya baut ini tidak susah ya kawan, biar tidak rusak. Karena kalau semua susah buka baut ini, otomatis cooler ini tidak bisa kebuka ya kawan. Jadi kalau ngerusak baut ini juga kan spare-nya susah, nggak bisa baut-baut sembarang. Nah, jadi dalam pemasangan baut ini, setelah diputar ke kanan mentok, kemudian diputar ke arah kiri lagi ya, sekitar 1 putaran atau setengah putaran, agar nanti apabila ada proses bongkaran lagi itu gampang bukanya. Nah, setelah sudah mentok begini kita kembalikan lagi. Nah, ini kan mentok, nah kita putar ulang sekitar setengah atau 1 putaran ya, yang penting nggak terlalu mentok lah, karena kalau sudah mentok nanti diikat baut nanti sangat rapat ya kawan. Nah, setelah baut terpasang, kita pasang murnya ya, jangan lupa o-ringnya ya. Kalau seandainya o-ring bekas, pastikan yang bagian rata itu di bagian atas, kalau yang nggak rata bagian bawah. Tapi kalau o-ringnya baru ya sembarang nggak apa-apa, atas bawah sama, karena permukaannya sama-sama rata ya, tidak ada goresan. Tapi kalau salah satunya ada goresan, yang goresan itu di bagian luar. Ya, cara pemasangan murnya seperti ini ya kawan. Jadi nanti dalam pengikatannya itu kita tahan menggunakan obeng ya kawan, agar bautnya itu tidak ikut mutar. Kalau ikut mutar kan otomatis
jadi ngikat ya, bautnya jadi ngikat, dan nantinya akan mempersusah kita apabila terjadi penggantian cooler ya. Nah, seperti ini ya cara pemasangannya. Dan kalau baut ini sudah terpasang, untuk baut-baut yang lain itu enggak susah ya kawan, gampang lah. Yang paling agak susah ini baut yang ini. Perhatikan saja ya cara pemasangannya ya. Intinya yang penting cooler ini tidak bocor dan aman. Oke. Jadi pas LO cooler ini bocor ya, ini pas oli main engine campur air ya, itu mesin tidak bisa digunakan ya kawan. Kalau digunakan nanti main engine ini bisa stuck ya, bahkan bisa jadi patah juga sub-subnya. Jadi kita off hire ya, enggak beroperasi. Jadi kita lakukan perbaikan LO cooler ini. Jadi LO cooler ini vital ya. Bagian terpenting dari main engine itu ya oli ya. Kalau olinya itu bagus ya bisa awet mesin. Tapi kalau olinya rusak ya mesinnya cepat rusak ya. Dan seandainya mesin itu rusak itu disebabkan karena oli, wah itu harganya mahal sekali ya kawan. Pokoknya semua mesin yang rusaknya disebabkan karena oli, maksudnya olinya rusak, oli lambat ganti oli, itu perbaikannya super mahal ya. Itu bisa jadi kalau enggak ketahuan ya, maksudnya dibiarkan saja, itu bisa merusak ring pistonnya, sub jalan ya, bearing metal jalan, metal duduk, ya rocker arm, banyak ya. Mesin menjadi panas. Kalau sudah ring pistonnya kena kan mesin cepat panas, tenaga kurang gitu. Oli sering ganti, olinya cepat hitam. Ya itu penyebabnya karena oli ya sudah aus ya. Maka oli itu nomor 1 diperhatikan ya kawan. Ya ini ya proses sudah selesai ya pengikatan bautnya. Selanjutnya kita pasang ya nepelnya oli dan fresh water bagian bawah kita pasang. Untuk nepel ini nepel terakhir ya, nepelnya fresh water, yaitu termometer ya. Kita masangnya setelah airnya dibuka ya. Nah ini airnya dibuka kan namanya buang angin. Nah setelah kira-kira yakin anginnya sudah nggak ada ya kita pasang saja. Jangan sampai ada angin yang terkunci ya di dalam sini. Nah ini ekspansinya ini sudah diisi dan kerannya dibuka. Nah ini kita kalau sudah yakin air sudah sampai ke proses cooler ini ya berarti sudah aman ya.
Kita ikat menggunakan kunci 27. Nah, di sini sudah selesai ya kawan. Proses pemasangan aero-cooler di sini sudah selesai, tinggal pengetesannya. Kita lap-lap apakah masih ada kebocoran atau tidak ya. Di sini ya alhamdulillah tidak ada yang bocor ya, aman. Oke, bagus hasilnya, alhamdulillah. Oke ya, like, subscribe ya. Ya, sekarang proses pengetesan ya, kita nyalakan prelog pump. Jadi setiap start mesin itu dinyalakan prelognya dulu, kemudian level LO nya levelnya sudah cukup belum. Nah, ini olinya masih bening ya, karena habis ganti oli, masih jernih ya. Nah, setelah itu kita buka ini ya, locknya push pump, pindah ke lokal. Ini mau di start ya, pokoknya main engine ini kita mau start ya. Buka angin, pastikan bahan bakar airnya ya ekspansi sudah penuh. Nah, kalau semua sudah yakin, sudah aman, nah kita tinggal start ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita start. Alhamdulillah, mesin jalan. Selanjutnya kita cek ya, kita cek semua ya, apakah ada kebocoran. Kita tutup anginnya ya, biar takutnya kalau terjadi kebocoran. Nah, ini dicek ya, ini kode-kode kalau semua terjadi kebocoran di sini berarti gagal pemasangannya ya. O-ringnya yang kita pasang tadi itu putus, tapi ini kan tidak ada kebocoran, aman ya, berarti O-ringnya aman semua. Oke ya, alhamdulillah. Oke, mantap. Kita cek lagi. Lupa ya, napel bagian bawah tadi kan kita buka dan kita pasang, cek ya, jangan sampai ada kebocoran ya. Ini napel oli, temperaturnya sekitar hampir 40 ya, karena masih baru di start, masih jalan. Nah, di sini juga masih dingin juga airnya, karena masih baru jalan, sekitar mau 40 juga. Oke ya, kita cek semuanya ya. Ini RPM-nya masih mau naik ke atas. Kita cek lagi di level oli, aman ya, alhamdulillah masih bening. Ini kalau semua nggak aman, olinya otomatis langsung putih ya, campur air ya, oli campur air kayak susu gitu. Nah, ini bening, alhamdulillah ya. Ini kita cek ya, dari RPM-nya rendah menuju ke tinggi ya. Ini RPM sudah 1000 ya, yakin sudah bagus, kita turunkan RPM. Oke ya, terima kasih ya sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, agar bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.